Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Rabu 17 Agustus 2022 dengan judul Merdeka dalam Kristus. Bacaan kita terambil Galatia 5 ayat 13 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di hari kemerdekaan kita yang ke-77 ini, kita harus menyadari bahwa sebagai orang Kristen, kita adalah warga kerajaan Allah, dan sekaligus juga kita adalah warga negara Indonesia. Kita harus tunduk pada aturan Tuhan, tapi juga tunduk pada aturan negara. Bagaimana kita mewujudkan sikap hidup kita dalam dua dunia ini? Sikap kita adalah orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, tetapi kita tetap menundukkan diri pada pemerintah yang dipilih oleh Allah dalam kedaulatannya. Tetapi kita tidak boleh terikat kepada dunia ini. Kita juga tidak boleh terikat pada dunia, tetapi bukan berarti kita tidak perlu lagi patuh kepada sesama. Dalam 1 Korintus 9 dan 19, Rasul Paulus berkata, "Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang." Bagi Rasul Paulus, orang Kristen adalah orang yang bebas, orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita juga sudah dimerdekakan dan dibebaskan. Benar. Tetapi sekalipun demikian, masih banyak orang Kristen yang merasa lebih nyaman dalam kehidupan yang lama. Karena itu, Rasul Paulus berkata, "Berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan." Sebagai warga negara, kita masih punya tanggung jawab terhadap sesama. Kita juga mesti tunduk pada pemerintah. Kita masih hidup di bawah peraturan-peraturan yang penting untuk kita junjung dan jalankan demi kebaikan bersama. Akan tetapi perlu diingat, ketundukan kita pada hal-hal itu didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu itu kita lakukan karena Tuhan Yesus. Dialah patron bagi kita dalam mewujudkan makna kemerdekaan kita. Mengapa demikian? Karena dalam dirinya ada contoh-contoh kehidupan manusia baru, dan kita tidak dapat melahirkan contoh itu, kita hanya bisa mengikutinya dari apa yang Tuhan Yesus teladankan. Pertama, keterbukaan kepada Allah. Yesus hidup dalam ketergantungan yang penuh kepada Allah. Dia menolak godaan dari si pencoba untuk meningkatkan posisinya, karena Yesus menekankan firman Allah sebagai sumber kehidupan, dan ketaatan kepada firman itu sebagai sumber kebahagiaan. Yang kedua, Yesus memenuhi hukum kasih sepenuhnya. Kasih ini membuat Yesus mendobrak banyak prasangka dan wasangka. Kasih ini dinyatakan dalam bentuk simpati, setia kawan, atau ibadah. Kasih ini juga ada untuk orang yang menyerahkan dia ke dalam tangan musuhnya dan orang-orang yang menyalibkan dia. Yang ketiga, Yesus kritis terutama terhadap manusia yang sok religius seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus membongkar kemunafikan yang tersembunyi yang ada di balik penampilan mereka yang sangat religius. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengapa demikian? Karena Yesus ingin mengembalikan manusia pada keasliannya, yaitu sebagai gambar Allah. Dalam teladannya, Yesus memperlihatkan bagaimana manusia baru itu. Dia rela menjadikan dirinya korban demi saudara dan saya bisa menjadi manusia baru. Sungguh, Yesus adalah jalan bagi kita untuk mengalami kemerdekaan sejati tanpa takluk kepada dunia. Amin.